Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Anfaris, mahasiswa program studi Teknologi Pangan Universitas Diponegoro angkatan 2018 dengan NIM 230201181140042. Kali ini saya ingin membahas tentang praktikum bioteknologi pangan tentang fermentasi roti dengan perlakuan 3 kali fermentasi. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini adalah: yang pertama, 1 sendok makan ragi, kemudian 1 bungkus vanili, 1 butir telur, 30 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan susu bubuk, 2,5 sendok makan gula, dan 4 sendok makan minyak. Langkah yang pertama adalah dengan mengaktifkan ragi yang akan kita gunakan. Pertama, kita panaskan air sebanyak setengah gelas. Setelah panas, kita tuangkan air yang sudah kita panaskan tadi ke dalam wadah. Kemudian masukkan ragi yang akan kita aktifkan. Selanjutnya, tambahkan gula sebanyak setengah sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Menurut Depori et al., ragi atau fermipan digunakan sebagai penggembang roti, tetapi harus diaktifkan terlebih dahulu menggunakan air hangat dan sedikit gula. Gula adalah sebagai makanan untuk ragi agar dapat berfermentasi dengan baik, sedangkan air hangat berfungsi untuk melarutkan ragi dan gula. Setelah tercampur merata, ragi kita diamkan kurang lebih selama 5 menit. Dapat kita lihat, setelah didiamkan selama 5 menit, ragi terlihat lebih mengembang. Langkah berikutnya adalah mencampurkan semua bahan yang telah disiapkan, kecuali minyak. Menurut Andaka dan Sentani, ragi yang dipakai dalam percobaan kali ini adalah jenis khamir atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir yang paling populer dalam pengolahan makanan karena telah lama digunakan dalam industri seperti wine dan bir, serta sebagai pengembang roti. Menurut Andragogi et al., fungsi penambahan susu pada adonan roti adalah untuk membantu melarutkan bahan-bahan lain, kemudian memberikan kelembaban, serta membantu pertumbuhan ragi. Selain itu, susu juga berperan dalam meningkatkan rasa pada roti, serta melembutkan tekstur. Kemudian, menurut Towaha, penambahan vanili bertujuan untuk memperkaya rasa roti dan juga memberikan aroma pada roti. Selain itu, vanili juga memiliki sifat antimikroba yang dapat mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak bermanfaat pada roti. Menurut Saragi, penambahan telur berfungsi sebagai pelembut dan pengikat pada roti, sehingga roti menjadi lebih empuk. Selain itu, telur juga memperkaya gizi pada roti, dan juga membentuk rongga pada roti ketika sudah matang. Proses mixing pada adonan roti terus dilakukan sampai adonan menjadi setengah kalis. Selanjutnya, adonan yang telah menjadi setengah kalis ditambahkan 4 sendok makan minyak. Menurut Andarulan et al., pemberian minyak pada adonan adalah untuk mempermudah adonan menjadi kalis. Selain itu, minyak juga berperan sebagai emulsifier pada adonan roti, dan juga dapat memberikan warna dan zat gizi seperti vitamin pada roti. Setelah penambahan minyak, lanjutkan pencampuran adonan sampai adonan menjadi kalis. Setelah adonan menjadi kalis, ukur tinggi adonan sebelum difermentasi, untuk dibandingkan dengan tinggi adonan setelah difermentasi nanti. Menurut Aziza et al., reaksi fermentasi pada roti disebabkan oleh aktivitas ragi yang akan mengubah glukosa menjadi alkohol dan gas karbon dioksida.
Gas inilah yang akan mengembangkan adonan roti. Menurut Adiluhung dan Aji, waktu fermentasi terbaik yang dapat digunakan pada pembuatan adonan roti adalah antara 30-90 menit. Pada percobaan kali ini, memakai waktu 30 menit. Setelah diukur, tutup wadah dengan kain kering dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, buka kain penutup pada wadah dan ukur kembali tinggi adonan yang telah difermentasi. Setelah selesai mengukur, karena pelakuan yang saya lakukan adalah 3 kali fermentasi, maka adonan akan diuleni kembali dan difermentasikan kembali sebanyak 2 kali. Menurut Wahab, tujuan penutupan dengan kain kering selama pendiaman adonan adalah untuk memperbaiki susunan fisik gluten yang rusak selama pengadukan dan mempermudah penanganan adonan pada tahap selanjutnya. Selain itu, juga dapat mempermudah proses fermentasi yang sedang berlangsung. Pada percobaan kali ini, terdapat perbedaan perlakuan yang lain, yaitu perlakuan suhu dingin dan perlakuan suhu ruang. Mari kita bahas sedikit tentang kedua perlakuan ini. Menurut Astiari et al., semakin panas suhu ruangan, semakin cepat proses fermentasi dalam adonan roti. Namun sebaliknya, semakin dingin suhu ruangan, semakin lama proses fermentasinya. Menurut Nasron et al., fermentasi pada suhu ruang sekitar 25-30 derajat Celcius merupakan suhu optimal untuk proses fermentasi dan baik untuk pertumbuhan ragi. Setelah dilakukan pengukuran dan pengamatan pada hasil fermentasi ketiga, apabila dibandingkan hasil dari keseluruhan proses fermentasi, didapat bahwa sebelum fermentasi, adonan memiliki ketinggian 3 cm dengan aroma adonan yang masih kuat khas roti. Setelah fermentasi pertama, adonan memiliki ketinggian 3,5 cm dengan aroma adonan yang masih khas roti. Setelah fermentasi kedua, adonan memiliki ketinggian 5 cm dengan aroma adonan yang sudah bercampur sedikit dengan aroma alkohol hasil fermentasi dari ragi. Setelah fermentasi ketiga, adonan memiliki ketinggian 6 cm dengan aroma adonan yang didominasi oleh aroma khas alkohol hasil fermentasi ragi. Dengan demikian, selisih ketinggian antara sebelum difermentasi dan setelah 3 kali fermentasi adalah 3 cm, disertai dengan perubahan aroma yang cukup signifikan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa perlakuan dengan jumlah ragi 1 sendok teh dan fermentasi 3 kali pada suhu ruang menghasilkan pengembangan roti yang paling baik. Hal ini karena proses fermentasi 3 kali akan menghasilkan semakin banyak gas CO2, sehingga adonan roti dapat semakin mengembang, dan fermentasi pada suhu ruang sekitar 25-30 derajat Celcius merupakan suhu optimal untuk pertumbuhan ragi. Namun, terdapat kekurangan pada adonan yang sudah difermentasi 3 kali. Aroma adonan sudah didominasi oleh aroma alkohol yang merupakan hasil dari fermentasi ragi. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton.